Guys, ini gue bingung sama Zarko, dia ngomong kayak gini. Dari MotoGP World dia bikin postingan yang seakan-akan kemarin kita nggak meraih kemenangan, padahal udah nyata kita kemarin menang di Mandalika. What happened? Apakah Yohan Zarko ngantuk ya? Mungkin saja, atau mungkin memang ada bug nih di sistem MotoGP World. Kita kurang tahu, tapi yang jelas ini nggak sinkron sama kejadian kemarin after GP Mandalika. Tapi berhubung si Zarko udah bikin komentar kayak gini, kita bakal balas dengan balasan yang negatif juga. Udah mulai ngejak Cywar cuy, yang berarti persaingan bakal makin seru nih. Apakah di Australia Zarko bisa meraih kemenangan? Dari klasemen yang ada, kita berhasil semakin ngerapatin G dengan Pecco Bagnaia. Bahkan performa Pecco pun bisa kita bilang itu sangatlah anjlok sekali semenjak dominasi Zarko sama Rio itu mencuat di paruh musim kedua. Apakah Pecco bisa menyusul persaingan di musim ini atau mungkin justru bakal mengalah dengan dua orang ini? Let's see saja guys. Oke, masuk di sesi kualifikasi. Kita sementara di flag lap pertama dan kita bersiap-siap untuk mencetak waktu terkencang nih di Phillip Island. Turn 1 kita berhasil dapetin Apex-nya. Kemudian di leaderboard sementara ada yang bikin tercengang cuy. Yap, bener banget, rekan kita di Movistar Yamaha aka Aoi Kobayashi sukses merebut pole position di Phillip Island sementara waktu dan masih bertengger di atasnya Francesco Bagnaia. Bahkan Yohan Zarco juga dihabisin untuk posisi ketiga. Nah sekarang ini dengan YZR M1 dengan karakter inline 4, apakah bisa mengimbangi Kobayashi? Oke, gapnya kita berwarna merah tapi cenderung tipis nih dengan Kobayashi. Tinggal 2 sektor lagi. Lucky Hike, oke, stay in the line, jangan sampai kita miss. Dan sekarang menuju turn ke-10, kita light break dan oke, nice, gap baru warna merah dan semakin kepangkas gap dengan Kobayashi. Last corner guys, 1 cornering lagi, kita akan menuju finish line dan kita bakal melihat hasilnya kayak gimana. Oke, tarik gas, RHD on dan sekarang menuju finish line. M1 Movistar start dari pole position bersama Kobayashi. Yamaha mencetak front row cuy. Oke, nice. Ya ampun. Bisa emang ya, masa kayak meskipun kita udah bisa di posisi pertama, tapi kejutan juga pasti akan datang kalau kita nggak ngikutin kualifikasi dari awal hingga selesai cuy di titik 0 detik lagi. Dan sekarang Pecco meraih pole position. Tapi tenang, kita berdua berada di front row dengan Kobayashi. Nice, bagus sekali. Tapi entah kenapa guys ya, semakin kesini chemistry kita dengan Movistar Yamaha MotoGP dan juga Kobayashi itu makin kena nih. Ya meskipun kemarin di beberapa balapan kita sempat ada clash dengan Kobayashi, tapi tidak mengapa, itu udah wajar sekali persaingan di grid MotoGP, apalagi di tim Movistar cuy yang cenderung memang lagi panas-panasnya. Kobayashi start dari row ketiga, luar biasa banget. Jadi gue rasa selama paruh musim kedua kita bisa ngeliat perkembangan dari Kobayashi yang begitu signifikan. Ya mungkin awal-awal dia masih memiliki peluang cuman di kualifikasi untuk start terdepan atau mungkin start di row kedua, tapi nggak masalah. Perlahan pasti misalkan kita di musim depan masih di tim Yamaha, kita pasti bakal bisa ngeliat performa Kobayashi yang udah mulai bisa sering berada di podium. Nah sekarang ini gue bakal patenkan menggunakan kompon medium. Beberapa alasan kenapa kita menggunakan medium, karena gue rasa di sini slow tracknya nggak tinggi dan cenderung mengalir. Jadi pengereman gue rasa masih bisa kita kali dengan cara pelan-pelan saja, atau kita nggak perlu untuk hard braking terlalu sering karena truknya mengalir cuy. Cukup mainin engine brake dan sedikit rem tangan ya. Jadi kayak dikit aja penggunaannya. Kalau gitu langsung aja kita mulai balapan di MotoGP Phillip Island di Australian Grand Prix.
Oke semua, dan inilah dia race pertama. Duo Yamaha berada di depan dan langsung saja kita mulai. RHD on dan menuju turn 1. Kobayashi merosot di pose 3 dan sekarang kita akan mencoba mengambil inside line sembari mendefend laju dari Francesco Bagnaia. Namun sekarang Kobayashi langsung turun drastis di posisi ke-8. Saat ini Beko Bagnaia mengkolisian mengkontak Chris Rio. Bahkan sekarang Enea juga ikutan nyusul mengkolisian dan menabrak kita dari sisi kiri cuy. Wajar sekali, persaingan lap pertama lagi sengit-sengitnya. Tikungan Jack Miller, kita overtaking Beko dan kembali mendapatkan posisi pertama. Namun Beko menyusul di inside line, kita beri ruang dulu. Oke, lagi-lagi Miguel memberikan suatu attack yang sangat brutal kepada Rio. Dan saat ini tikungan high speed cornering turn ke-8, kita overtake Beko dengan cara yang sama. Gak peduli kita main kasar karena AI dari awal juga ngelakuin hal gitu kayak kita cuy. Jadi ya lo ngapain, lo bikin apa, itu yang bakal lo terima juga dari pembalap kita. Oke, last sector dan sekarang lap pertama akan segera usai. Selama 7 putaran kita akan balapan beradu top speed dan juga high speed cornering dengan Ducati dan juga Aprilia. Nah sekarang Kobayashi udah mulai bisa nih kembali untuk naik step by step meskipun baru di posisi ke-7. Semoga aja bisa berada di 5 besar. Oke, first corner kita early braking, hati-hati. Oke, gear 4 stay in the line menuju turn kedua guys. Setelah itu Gia dan Kobayashi sangat jauh sekali, sangat aman. Namun sekarang Miguel datang lagi memberikan serangan yang sangat-sangat tidak kita inginkan, yaitu main kontak cuy, main tabrakan. Tapi kita bakal balas dengan cara yang sama kali ini, yaitu di pengereman tikungan ke-4 atau di Miller Corner cuy. Bagus sekali. Namun di exit corner Miguel mulai menyusul dan ngeblocking Rio. Turn ke-6, exit corner, over gear 3, stay in the line dan tikungan high speed. Turn ke-8 menuju Lucky High. Apakah ada momentum bagi Yamaha di sini? Langsung kita masuk overtaking dan kita blok pas Miguel. Namun sayang Miguel masih bisa mengimbang ya sekali untuk defense serangan dari Rio. Tapi saat ini di pengereman turn ke-10 Miguel gagal mendefend serangan epic dari Rio. Last sector guys, menuju turn terakhir atau last corner. Miguel masih menempel laju dari Rio. Apakah di lurusan kali ini Yamaha bisa mengungguli Aprilia RSGP? Let's see. Dan sekarang sepertinya Miguel langsung menghempaskan kita. Namun di pengereman kita akan lebih late break cuy, mengambil resiko agar bisa mempertahankan posisi pertama. Oke, lagi-lagi Miguel membuat collision contact. Dan sekarang pun Francesco Bagnaia juga ikut-ikutan menyusul. Lawan kita hari ini bukan lagi Ducati namun juga Aprilia. Tapi sekarang ini kita dibantu keluar track. Astaga, di PPT keluar track oleh Pecco Bagnaia sehingga kita melewati gravel tadi atau rebutan yang untung saja kita tidak sampai terjatuh guys. Waspada, Desmo lagi-lagi Pecco Bagnaia ngedorong kita masuk di jalur rumput sehingga track limit kita kantongi. Untung saja baru 1 bar yang kita kantongi untuk peringatan dari track limit. Turn ke-10 kita hard braking kembali sembari menyusul Miguel Oliveira. Namun Miguel masih sanggup bertahan hingga sekarang memasuki last sector di lap ketiga. Nah ini bagian main straight-nya itu merupakan V4 banget cuy, V4 area banget. Terbukti tadi Miguel kita ngelambung kita di lap kedua di lurusan ini. Nah sekarang Zarco di belakang kita, apakah dia juga akan menyusul? Oke, enggak, masih aman. Terpantau cukup jauh gap dengan Johan Zarco. Dan Kobayashi sekarang ini terpantau sudah bisa berada di posisi ke-6. Dan dia sekarang kayaknya bakal lebih berusaha keras lagi untuk bisa menyusul. Namun sekarang Johan Zarco memberikan collision, duel panas
Paruh musim kedua akan segera terjadi kembali. Kita overtake kembali Zarko. Langsung kita defend di inside line. Tikungan Miller. Oke, Miller corner. Nice guys, bagus sekali. Dan sekarang Johan Zarko masih menempel. Langsung kita defense lagi. Tikungan ke-6. Asli bikin kaget loh si Johan Zarko. Tiba-tiba datang. Dan di klasemen sementara kita berhasil menggeser Peko di puncak klasemen. Namun Zarko di belakang sudah kembali berusaha mengcollision dan mengovertaking kita. Side by side kembali terjadi tadi. Namun sekarang kita akan mengovertake balik. Kita dive boom. Nice, bagus sekali. Tren ke-10, tren ke-11, last sector lap ke-4. Zarko kita bakal defend semaksimal mungkin yang kita bisa. Last corner, tren ke-12 menuju main straight, dan inilah dia teritori V4 mesin. Dan Zarko datang overtaking dari inside line hingga di first corner Yamaha kembali unggul. High speed corner, come on guys, nice, bagus sekali. Langsung kembali kita libas Johan Zarko. Tikungan kencang teritori Yamaha, trek lurusan teritori Ducati Desmo GP23. Oke, ini sekarang ini di belakang kita nggak cuma Zarko, ada duo Factory Ducati yang juga sangat rapat gapnya dengan Rio. Apakah mereka bertiga akan segera mengancam kita? Let's see saja guys. Sementara itu Miguel Oliveira masih nyaman dan sangat tenang di posisi pertama. Apakah Miguel mampu bertahan dengan sisa ban yang dia punya hingga nanti di lap terakhir guna bisa meraih posisi pertama? Mari kita saksikan bersama-sama. Namun saat ini yang lebih penting adalah untuk kita mengalahkan dan menahan laju dari Zarko sampai ke Bagnaia agar tidak sampai finish di ban kita. Karena itu jika terjadi itu pasti bakal parah sekali. Kita gagal untuk mengakuisisi puncak klasemen dari Francesco Bagnaia. Sangat sulit sekali tebak performa Ducati yang sekarang ini lagi ancur-ancurnya. Ini Ducati Factory yang nggak pernah lagi berada di front row. Digantiin juga sama Zarko. Oke, saat ini Zarko balik nyusul dan sepertinya dia rapat lagi dari outside line. Dia mencoba masuk, namun Rio bisa bertahan dengan lebih berani mengambil resiko. Tatkala dia pasti akan segera ditabrak lagi oleh Zarko, tapi kita nggak akan pernah tinggal diam. Kita bakal berusaha keras untuk kembali melawan Zarko di perebutan podium 2 race kali ini. Kita overtake kembali Zarko di tren ke-4 dan Miguel semakin rapat dengan kita. Luar biasa. Apakah Miguel Oliveira sudah mulai kehabisan kompon ban sehingga sekarang di beberapa tikungan Miguel Oliveira terpantau sering melebar dan juga melambat cuy. Oke, tinggal 1,5 lap lagi MotoGP Thailand akan segera selesai. Namun persaingan antara Rio dan juga Kobayashi si Johan Zarko masih dibilang cukup sengit. Bahkan sekarang Zarko mulai kembali menyusul, namun kita defend sebisa mungkin. Kita bakal mengambil inside line. Aduh, baru aja gue bilang cuy, langsung Zarko mengovertaking. Tapi tenang, di tren 12 langsung kita blok pas Johan Zarko. Kita tempel lagi dan di exit corner Zarko akan segera melesat pastinya dengan Desmo GP23. Zarko ngacir. Tren 1 kita overtake lagi, namun Zarko masih memblok cuy serangan kita. Begitu sengitnya persaingan di sini. Tuh lap terakhir MotoGP Thailand. Battle podium 2 masih tersaji hingga sekarang ini. Oke, Yamaha kembali menyusul dari sisi luar dan mengovertaking Zarko sepertinya di inside line, dan terjadi sudah overtaking klasik hingga sekarang di tren ke-4. Kita akan segera menyusul Miguel Oliveira juga. Apakah bisa kita buru di sini? Namun Miguel langsung menjauh lagi. Tikungan ke-6. Stay in the line, keep focus, keep fighting. Perebutan podium 3 besar akan sangat ramah sengit di 2 sektor tersisa. Gap dengan Miguel lumayan dekat dan juga Zarko lumayan dekat juga.
Apakah Aris Rio bisa bertahan dari gemburan serangan Yohan Zarko yang terus-terusan menyerang kita dari sisi manapun cuy. Oke, last sektor, 2 tikungan terakhir guys. Come on, come on, come on. Masih bisa menahan laju dan menjaga gap dengan Yohan Zarko. And finally, exit corner finish line. Up to the line, Miguel menang dan Aris Rio sukses meraih pose kedua dan memenangi duel dengan Yohan Zarko. Oke guys, akhirnya kita ucapkan selamat kepada Miguel yang bisa menang juga dengan menggunakan Aprilia RSJB. Oke, ini menjadi turn bagus bagi Miguel. Namun yang paling sengit adalah duel kita dengan Yohan Zarko. Lap terakhir penuh drama. Dan aslinya kitalah yang bisa meraih kemenangan dari duel tersebut. Dan otomatis itu sangat membahagiakan. Dan klasemen sesuai prediksi, Pecco Bagnaia turun cuy di posisi kedua. Dan Zarko masih di posisi ketiga, berusaha keras agar bisa menggeser kita di puncak klasemen. Dan sekarang memiliki jarak minus 13 poin saja. Itu sangatlah rapat sekali. Apalagi masih ada 4 race yang akan segera kita jalani lagi di sisa musim ini. Jadi oke semua, langsung saja kita mengakhiri video kali ini. Kalau gitu terus nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir yang pasti bakal lebih seru lagi. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.